صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه وكذلك المسكن إذا إن اكتفيت بمقصوده كفتك السماء سقفا والأرض مستقرا فإن غلبك حر أو برد فعليك بالمساجد وإن طلبت مسكنا خاصا طال عليك وانصرف إليه أكثر عمرك وعمرك هو بضاعتك ثم إن تيسر لك فقصدت من الحائط سوى كونه حائلا بينك وبين الأبصار ومن السقف سوى كون دافئ الأمطار فأخذت ترفع الحيطان وتزين الصقوق فقد تورطت في مهوات يبعد رقيك منها وهكذا جميع ضرورات أمورك إن اقتصرت عليها تفرغت لله وقدرت على التزود لآخرتك والاستعداد لخاتمتك وإن جاوزت حد الضرورة إلى أودية الأمان تشعبت همومك ولم يبال الله في أي واد أهلكك فاقبل هذه النصيحة ممن هو أحوج إلى النصيحة منك إلى آخره. Arti daripada perkataan Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Demikian pula tempat tinggal. Apabila kamu merasa cukup dengan tujuannya, tujuan tempat tinggal, niscaya langit itu dapat mencukupi kamu sebagai atap dan bumi itu sebagai tempat menetap. Seperti apa yang dialami oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau adalah satu-satunya nabi yang hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, langit sebagai atap, bumi sebagai lantainya, tempat tinggalnya. Nah, beliau kadang memikirkan tempat tinggal dan kadang membangun tempat tinggal. Hidup beliau hanya berdakwah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hati serta pikiran beliau hanya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contohnya Nabi Isa alaihissalam. Maka apabila kamu dikalahkan oleh panas atau dingin, maka haruslah kamu tinggal di masjid-masjid, seperti yang dialami oleh Ashabus Suffah. Ashabus Suffah adalah orang-orang fakir di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Masjid Nabawi itu sebagai rumah mereka. Pelataran masjid itulah tempat mereka tinggal. Mereka kada sempat memikirkan rumah, mereka kada sempat membangun rumah. Mereka sibuk dengan menuntut ilmu, mereka sibuk menyertai peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabus Suffah ini orangnya adalah 400-an orang. Termasuk di situ Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, mereka itu kada ada urusan memikirkan tempat tinggal.
hidup mereka 100% mengabdi kepada Allah. Pikiran mereka 100% hanya untuk berzikir kepada Allah. Jika kamu mencari tempat tinggal khusus, nah ba'astilah. Jika kamu mencari tempat tinggal khusus, kita kadahakun guring hanya langit sebagai atap, bumi sebagai lantai. Kita kadahakun guring di masjid-masjid, kita hendak berisi rumah seorang. Nah, jika kamu mencari tempat tinggal khusus, niscaya panjang urusannya. Panjang urusannya atas kamu, dan berpalinglah kepadanya kebanyakan umurmu. Maka banyak umur kita habiskan untuk membangun tempat tinggal yang khusus tadi. Jadi agama bukan melarang kita membikin atau membangun tempat tinggal. Allah kalau melarang kita membangun rumah, tetapi hendaknya dalam membangun rumah itu, membangun bangunan itu, jangan sampai banyak umur terbuang untuk itu. Jangan sampai karena membangun bangunan tadi banyak fadilat-fadilat amal ibadah yang ditinggalkan. Jangan sampai karena membangun bangunan tadi banyak hukum-hukum Allah yang dilalaikan, apalagi sampai melanggar kepada yang diharamkan Allah. Nah, itu merupakan satu kerugian yang besar. Jika kamu mencari tempat tinggal khusus, niscaya panjang urusannya atas kamu, dan berpalinglah kepadanya kebanyakan umurmu. Mana sudah kita beberapa tahun memikirkan mencari duit, berapa tahun sudah kita menabung, menghabiskan waktu mengumpulkan duit. Begitu duit tak kumpul sudah banyak, ternyata kita sibuk pulang menggunakan duit itu. Nah, kita sibuk membangun ini, membangun itu, membangun ini, sehingga banyak amaliyah kita yang kada terlaksana. Banyak amaliyah kita nang tertinggal. Banyak pengajian kita nang kita kada kawa umpat karena sibuk mengurus tempat tinggal tadi. Nah, itu yang dicela. Kada ada lagi habis waktu. Mana habis sudah bertahun-tahun mencari duitnya, mengumpulkannya. Begitu duit tak kumpul, sibuk pulang menangani membangun tempat tinggal itu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan duit, maulah duit supaya apa? Supaya kita ini nyaman beribadat. Allah menciptakan duit ini supaya kita bisa tenang beribadah kepada Allah. Allah menciptakan duit itu supaya kita ini bisa banyak waktu untuk taat kepada Allah. Nah, oleh karena itu Allah menjadikan sebahagian manusia ini ada yang jadi buruh. Sebagian manusia Allah menjadikannya tukang. Sebagian manusia dijadikan oleh Allah ahli di bidang bangunan. Nah, semuaan itu adalah gunanya agar orang-orang yang hendak dekat kepada Allah itu bisa menggunakan mereka tadi dengan duit yang diberikan Allah itu. Nah, kita panggil insinyurnya, kita gajinya berapa sehari untuk memikirkan merancangkan tempat tinggal kita.
sehingga pikiran kita kada terganggu untuk mengingat Allah. Sembahyang kita kada terpikirkan rumah yang kita bangun itu. Kenapa? Karena sudah kita percayakan kepada hamba Allah yang ngarannya insinyur tadi. Kita gajinya berapa sehari, nah itu gunanya duit supaya kita jangan berpikiran sehingga lalai mengingat Allah. Allah jadikan sebagian manusia ini buruh. Napa gunanya? Supaya orang-orang yang berduit itu kada terganggu mengingat Allah, kada terganggu kehusuan sembahyangnya, karena pekerjaan-pekerjaannya ditangani oleh si buruh itu, tinggal inya membayari upah buruh. Nah kalau kita menangani semuaan, nah ini nang dicela. Memikirkan bangunannya kita, menukar barangnya ke tokonya kita, menunggu tukang begawi baharianan bakuncalak batis kita, semuaan. Nah ini nang dicela oleh Allah. Ini orang yang jadi hambanya duit ngarannya. Karena sayang duit, awak dibinasakannya. Padahal kada macam itu. Allah menciptakan duit untuk memelihara tubuh kita agar nyaman beribadah kepada Allah, agar bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Serahkanlah kepada ahlinya, tinggal kita membayar berapa upahnya. Itulah hikmahnya Allah menciptakan manusia bermacam-macam pekerjaan, supaya jangan terganggu orang yang beribadah dalam ibadahnya. Jika kamu mencari tempat tinggal yang khusus, nah niscaya panjang urusannya atas kamu, dan berpalinglah kepadanya kebanyakan umurmu, lalu banyak waktu di situ tersita. Nang asalnya kita rajin, kada suka ketinggalan sembahyang berjamaah, karena membangun bangunan itu kada tak jamaah lagi. Nang asalnya rajin menuntut ilmu, karena ada bangunan yang dibangun, kada turun lagi menuntut ilmu. Nang asalnya sekian ribu berzikir, karena membangun bangunan itu kurang daripada itu. Nang asalnya hati bisa khusyuk sembahyang, hati bisa bagus bila berzikir, sekarang mulut kita berzikir, hati tapi kirakan bangunan itu. Nah ini nang manusia nang dicela oleh Allah. Jadi Allah kada melarang kita kaya, Allah kada melarang kita mempunyai pakaian, Allah kada melarang kita makan yang lezat-lezat, Allah kada melarang kita mempunyai rumah, Allah kada melarang, kada mencela itu. Nang dicela itu adalah akibatnya lalai kepada Allah. Nah itu nang dicela. Dan memang itu kenyataan nang kita hadapi, kenyataan nang kita alami. Kita semuaan memburung gawiannya, sehingga banyak ibadah nang tertinggal. Umur itu adalah harta kekayaanmu. Umur itu harta kekayaan kita. Yang paling larang itu adalah umur. Nah, umur akan seimbang, akan berharga bila umur itu digunakan untuk taat kepada Allah. Kita ma'arit duit umpamanya, kita ma'arit duit, penghematan duit kita gawi seorang, dah jika diupahakan kita bisa nyaman beribadah. Tapi karena kita menghemat, kita gawi seorang. Nah,
nang dipalar 100.000 200.000. Tapi karena kita manggawi seorang nini sambahyang bisa kada ingat lagi 3 rakaat kah 4 rakaat kah, karena pikiran kita ke situ. Nah, kada seimbang kerugian kita, kada seimbang apa nang kita bayar dengan apa nang kita dapat, kada sesuai ini tuh. Umur kita ini akan sesuai kita berikan, kita buang apabila gantiannya adalah taat kepada Allah. Selain pada itu kita rugi. Umur laksana emas. Umur laksana emas. Emas itu kita lapas, menggantiannya larang pada emas, kita untung. Tapi kalau emas itu kita lapas, ternyata nang kita dapat pirak, apalagi tembaga, itu artinya adalah rugi. Nah, kebanyakan kita membuang-buang umur ini. Kemudian apabila mudah bagimu, lalu kamu menghendaki dari dinding selain keadaannya sebagai pendinding di antara kamu dan pandangan orang, dan dari atap selain keadaannya sebagai penolak dari hujan, maka kamu meninggikan dinding dan menghiasi atap-atap, maka sungguh kamu telah terjatuh pada jurang yang menjauhkan peningkatanmu daripadanya. Nah, kita membangun tempat tinggal bukan hanya sekedar untuk tempat tinggal, tetapi lebih daripada itu, kita habiskan umur kita, waktu kita, pikiran kita, kita habiskan untuk menghiasi bangunan kita itu berarti kita gugur ke dalam satu jurang yang sulit naik daripadanya itu. Demikianlah semua kepentingan urusanmu. Apabila kamu memperpindik yang penting saja, niscaya kamu dapat melimpahkan waktu itu untuk Allah Ta'ala, dan kamu mampu mencari bekal untuk akhiratmu, dan kamu dapat mempersiapkan diri untuk akhir hidupmu, artinya sakaratul maut. Dan apabila kamu melampau batas yang penting ke lembah angan-angan, niscaya bercabang-cabang keinginanmu, dan Allah tidak memperdulikan di jurang mana Dia membinasakanmu. Kalau kita apapun yang kita inginkan melebihi daripada kepentingan, melebihi daripada hajat kita, maka macam-macam timbul angan-angan kita yang akhirnya membinasakan kita. Maka terimalah nasihat ini dari orang yang lebih berhajat akan nasihat ini daripada kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ja'alal humuma hamman wahida huwal ma'ad kafahullah sa'ira humumihi, wa man tasa'abat bihil humum min ahwalid dunya lam yubalillah bi ayyi awdiyatiha halaka. Barang siapa, ujar Nabi kita, menjadikan pemikirannya itu satu, yaitu akhirat, nyaka tidak memikirkan lain pada akhirat. Kalaupun ada memikirkan dunia, itu pun hanya jalan untuk akhirat. Jadi pikirannya orang ini akhirat, kada sampat lagi inya mikirkan yang lain-lain, itu hibak sudah. Kafahullah sa'ira humumihi, Allah akan mencukupi segala yang dipikirkannya daripada yang lain-lainnya.
nya kada sampat lagi paribasa mikirakan makan, kada sampat lagi paribasa mikirakan minum, kada sampat lagi mikirakan pakaian, kada sampat lagi mikirakan kendaraan, kada sampat lagi mikirakan rumah tempat tinggal. Pikirannya tuh habis untuk Allah, pikirannya habis untuk akhirat. Nah, maka semuaan itu akan dicukupi oleh Allah. Diberi Allah pakaian, diberi Allah kendaraan, diberi Allah tempat tinggal, diberi Allah makanan segala-galanya. Nah, asal pikiran kita ini kada lagi mikirakan yang lain. Wa man tasa'abat bihil humum min ahwalid dunya, orang-orang yang bercabang-cabang pikirannya, mikirakan kayak apa pakaian yang baik, mikirakan kayak apa kendaraan yang baik, mikirakan kayak apa tempat tinggal yang bagus, mikirakan macam-macam dipikirakan. Nah, lam yubalillah, Allah kada peduli di jurang mana dia akan binasa. Nah, artinya Allah kada akan mencukupinya. Karena apa? Karena berpikir seorang. Ini orang ini berpikir seorang, akhirnya Allah menyerahkan urus seorang ke Tuhan ikam itu. Nah, tapi kalau kita hanya mengingat Allah, kita hanya mengingat akhirat, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan hanya urusan-urusan agama, maka yang lain itu dicukupi Allah, dicukupi oleh Allah. Ketahuilah bahwa yang meluaskan pengaturan, mencari bekal dan berhati-hati adalah pada umur yang singkat ini. Waktu umur kita yang singkat inilah kita menyiapkan bekal, kita beribadah, kita taat. Nah, pada umur yang singkat ini, apabila kamu mendurung umur ini sehari demi sehari dan penundaanmu mengerjakan kebaikan atau kelalaianmu, niscaya kamu disambar dengan mendadak pada bukan waktu yang kamu kehendaki. Kita ini hendak rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, kita hendak anak-anak bisi usaha semuaan sudah ada, kita hendak anak-anak kita bisi rumah semuaan ada, kita hendak anak-anak bisi kendaraan semuaan ada, lengkap. Nah, sudah semua hanya kena aku mengabdi kepada Allah berhimat. Nah, kehendak kita kayak itu. Tapi kadang-kadang umumnya kebanyakannya kada sampat nangka itu disambar oleh malaikat maut, disambar oleh malaikat maut. Apabila kamu mendurung umur ini sehari demi sehari dan penundaanmu mengerjakan kebaikan atau kelalaianmu, niscaya kamu disambar dengan mendadak pada bukan waktu yang kamu kehendaki. Umur tuh kada kita nang maatur. Makanya kita nang maatur kalau kita menyadangi. Kayaknya bila sudah tinggal sebulan-bulan lagi mati hanya insaf. Nah, nyaman itu. Ini kada. Kita ini hendak jadi kayak Allah Ta'ala, hendak diatur semuaan. Nah, padahal Allah itu mudabbir yang maha mengatur. Anak-anak diatur semuaan, ini dia supaya simpun semuaan. Kayak itu kayak Allah Ta'ala ngarannya. Nah, bila orang hendak jadi kayak Allah Ta'ala pasti kalah, pasti kada mampu, karena kada ada kekuatan, kada ada kemampuan untuk itu. Nah, jakanya kita ini menyerahkan sepenuhnya kepada yang maha mengatur, yang maha kuat, maha bijaksana. Nah, pasti akan diaturakan oleh Tuhan dengan pengaturan yang sebaik-baiknya. Adalah kita melihat anak-anak orang nang salihin bahari-bahari dahulu-dahulu nang sengsara.
Kenapa? Sebabnya karena mereka menyerahkan semuanya kepada yang maha mengatur, yaitu Allah. Nah, kita maka menunda-nunda untuk memperbaiki diri, menunda-nunda untuk menambah ibadah, menunda-nunda untuk menambah bacaan, gara-gara memikirkan perkara dunia nang macam-macam kalau dah habis-habisnya. Niscaya kamu disambar dengan mendadak pada bukan waktu yang kamu kehendaki, dan tidak berpisah darimu kerugian dan penyesalanmu. Kalau kita disambar bukan pada waktu yang kita kehendaki, kita menyesal, dan menyesalnya sia-sia, menyesal kemudian gak ada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aktsara siyahi ahlin nar minat taswif. Ujar Nabi kita, sesungguhnya kebanyakan teriakan-teriakan orang ahli neraka itu akibat menunda-nunda beramal kebaikan, menunda-nunda tobat, menunda-nunda memperbaiki diri, menunda-nunda meninggalkan dunia, menunda-nunda menyadangi urusan dunia, akhirnya mati. Nah, itu yang kebanyakan teriakan orang neraka akibat daripada menunda itu. Kita ini mengira berumur aja 60, mengira kita berumur aja 70 karena masih sihat, awak masih kuat. Nah, itu perkiraan kita. Maka apabila kamu tidak mampu menjalankan apa yang kami beri petunjuk kepadanya, dikarenakan lemahnya rasa takutmu kepada Allah, dikarenakan lemahnya rasa takut kepada siksa Allah, dikarenakan karena lemahnya rasa takut kita kepada azab kubur, lalu kita kada sanggup melaksanakan tadi, kada sanggup kita mengurangi apalagi menghentikan kesibukan-kesibukan dunia. Banyak di antara kita orang yang berisi kemampuan, andai kata dia berhenti mengurus dunia ini sampai ke anak cucu kada habis hartanya, tapi justru ini yang paling sibuk. Banyak orang-orang itu yang saling sugihan. Artinya jakasidin itu gawian menuntut ilmu aja lagi, berzikir 10.000 sehari, kada berjajarian lagi, sampai ke anak cucu kada habis makan harta sidin itu. Ngajakannya ke itu, tapi kenyataannya sidin itu yang paling abut, paling sibuk mengurusi dunia. Kenapa? Karena rasa takutnya itu lemah, rasa takutnya kepada Allah itu lemah. Jarang kita melihat orang yang berusaha itu pensiun. Kalau pegawai ada pensiunnya 55 tahun pensiun, mengitik di rumah lagi. Nah, tapi kalau orang berusaha kada ada pensiunnya sampai ke mati-mati, kada ada pensiun. Padahal mestinya pensiun itu perlu untuk mempersiapkan diri menghadap Allah. Maka apabila kamu tidak mampu menjalankan apa yang kami beri petunjuk kepadanya, dikarenakan lemahnya rasa takut. Takut lawan Tuhan, cuma lemah takutnya, bebaya takutan. Takutan lawan siksa kubur, takutan lawan neraka, cuma bebaya takutan. Karena tidak ada pada apa yang telah kami sifatkan padanya dari urusan akhir hidup itu.
karena tidak ada pada apa yang telah kami sifatkan padanya dari urusan akhir hidup itu mencukupi pada menakuti kamu. Ini sudah dikisahkan sidin, kayak apa orang sakaratul maut, kayak apa orang nang mati hatinya ingat lawan dunia, kayak apa orang nang mati hatinya ingat lawan kebun, ternak, dagangan, matinya suul khatimah ngarannya. Nah sudah dikisahkan itu, tapi kada mampan, kada menambah takutan. Tahu wae sudah itu, tapi kada menambah takutan. Nah maka ujar Imam Ghazali, akan kami terangkan kepadamu tentang keadaan-keadaan orang-orang yang takut. Menang tadi kada mampan sudah, kayak apa bahayanya orang mati ingat lawan dunia, kayak apa bahayanya mati kalau ada membawa maksiat yang belum tubat, kada mampan itu, tatap inya kada beda perubahan. Nah kami akan menerangkan, kami akan mengisahkan tentang keadaan-keadaan orang-orang yang takut, yang kami harapkan dapat menghilangkan sebagian kekerasan dari hatimu. Kekerasan hati, kekerasan hatimu itu bukan orangnya pengarasan, kada. Pengarasan itu keras hati kada tentu. Orang nang keras hati itu orang nang kada mampan diberi nasihat. Takutlah dengan sakaratul maut, karena ini bahayanya, bila di situ gagal selanjutnya akan gagal. Takutlah terhadap fitnah, cobaan-cobaan menghadapi sakaratul maut. Nah kada mampan itu, nah berarti hatinya ngarannya keras. Nah itu kada mampan, Imam Ghazali akan merubah cara mengisahkan orang-orang yang takut tuh kayak apa. Harapannya supaya dapat melemahkan kekerasan hati kita ini. Maka sesungguhnya kamu telah memastikan bahwasanya akal para nabi, para wali, para ulama, amal mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala tidak kurang dari akal, amal dan kedudukanmu. Jadi para anbiya, para aulia, ulama-ulama itu sama aja akalnya lawan kita, akalnya itu juga, amalan itu juga. Nah kenapa mereka bisa sedangkan kita kada bisa? Nang didengar para nabi, nang didengar para wali, nang didengar para ulama itu Quran itu juga, hadis itu juga. Nang kita dengar pang Quran itu juga, hadis itu juga. Kenapa mereka bisa takut kepada Allah sedangkan kita kada? Kenapa mereka sibuk mengabdi kepada Allah sedangkan kita kada? Pada Quran yang memadahi itu juga, hadisnya itu juga, akal kita lawan akal mereka, ya akal nangka itu juga. Maka pikirkanlah serta kaburnya mata hatimu dan rusaknya mata hatimu tentang keadaan-keadaan mereka. Jadi kita mendengar ini orang takut kepada Allah, nah kada tak pengaruh juga. Itu menunjukkan bahwa kita sudah rusak mata hati kita. Mengapa bersangatan pada mereka rasa takut? Mengapa bersangatan pada mereka rasa takut? Dan lama pada mereka kesedihan dan tangisan.
Dalam manakib-manakibnya kita melihat ada orang nang 40 hari tak ungut, 40 hari menangis. Kenapa? Karena malam tadi kada sembahyang malam. Biasanya rutin sembahyang malam. Malam tadi kenapa kada tagawi? Nah, timbul bangun subuh. Nah, mereka meratapi itu berhari-hari, 40 hari tak ungut, sedih, menangis. Kenapa sampai demikian? Apakah Allah marah kepadaku? Apakah Allah kada menghiraukanku? Apakah Allah melarangku munajat kepadanya sehingga aku pada malam tadi kada diberi kesempatan untuk tahajud? Nah, itu. Sehingga adalah sebagian mereka jatuh pingsan, sebagian yang lain merasa bingung, sebagian dari mereka jatuh dengan tidak sadarkan diri, dan sebagian dari mereka jatuh tersungkur ke bumi meninggal dunia. Dan tidak ragu lagi jika adalah yang demikian itu tidak berpengaruh pada hatimu, karena sesungguhnya hati orang-orang yang lalai itu seperti batu atau lebih keras daripada batu. Kita sudah mendengar nangka itu orang kada tagawi nang biasa rutin amalan sedihnya 40 hari. Orang tagawi satu maksiat menangisnya bertahun-tahun karena takut. Namun kita kada terpengaruh juga lawan itu, kada tersentak juga hati kita lawan itu menunjukkan hati kita ini sangat keras, lebih keras daripada batu. Allah Ta'ala berfirman, wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya, dan sesungguhnya di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Batu-batu itu ada nang mengalir banyu di dalamnya. Dan di antaranya batu-batu itu sungguh ada yang terbelah. Batu itu mau dipukul ada aja nang pecah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Jikalau kami turunkan ujar Tuhan Quran ini kepada gunung, nah jangan Quran nih diturunkan sagan gunung, niscaya engkau lihat gunung itu ketakutan, pecah karena takut kepada Allah. Itu contoh kami jadikan bagi manusia agar manusia itu bisa tafakur. Kenapa gunung itu bisa pecah? Takut kepada Allah, sedangkan kita kada ada perubahan. Dipadahkan ayat Allah nangka ini, Quran ayat sekian, surah sekian ka ini, hadis Nabi macam ini, tapi kita kada ada berubah-ubah. Nah, itu menunjukkan bahwa hati kita ini hebat pada gunung, kerasnya daripada gunung. Dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ayat sangat menakutkan bagi orang-orang yang mau memikirkan. Apa ayat di ujung nih, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah kada akan lupa, Allah kada ingat dari apa yang kamu kerjakan. Semua yang kita kerjakan
baik nang halus, nang gana, nang wajib, nang sunat, nang makruh, nang haram, itu kada akan dilupakan oleh Allah. Allah selalu mengingat itu, Allah mencatat itu sampai nanti dihadapkan kepada kita sebagai orang yang melaksanakannya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sebenarnya ujung ayat itu sudah cukup untuk membuat kita hati-hati. Ujung ayat itu sudah cukup membuat kita takut kepada Allah, karena ini merupakan ancaman. Ingat, Allah kada akan lupa apa yang kalian kerjakan. Nah kemudian Imam Ghazali tadi berjanji akan mengisahkan kepada kita tentang orang-orang yang takut kepada Allah, dengan harapan kita bisa tersentuh, kita bisa sadar, kita bisa mencontoh, meniru mereka. Nah, penjelasan tentang hal ihwal para nabi dan para malaikat alaihimussalam dalam takut.